Sekelas Indofarma saja terjerat pinjol. Badan Pemeriksaan Keuangan BPK melaporkan temuan mengejutkan saat mengaudit kerugian PT Indofarma dan anak usahanya. BUMN Farmasi itu ternyata terjerat pinjaman online alias pinjol. Ini perusahaan besar yang bergerak di bidang farmasi ataupun kesehatan, ya, juga terjerat pinjol. Tidak hanya rakyat-rakyat kecil, masyarakat Indonesia yang terjerat pinjol, bahkan perusahaan besar pun juga terjerat pinjol. Ya, coba kita lihat dulu di sini. Ya, kita baca dulu. Badan Pemeriksa Keuangan BPK melaporkan temuan mengejutkan saat mengaudit kerugian PT Indofarma dan anak usahanya. BUMN Farmasi itu ternyata terjerat pinjaman alias pinjol. Wah, kira-kira berapa ya terjerat pinjol? Ya, berapa jumlahnya gitu ya. Temuan tersebut dilaporkan BPK kepada DPR bersama sejumlah temuan lain terkait aktivitas Indofarma dan anak usahanya PT IGM yang menyebabkan perusahaan farmasi itu fraud atau rugi. Laporan itu tertuang dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester IHPS 2 tahun 2003 oleh BPK ke DPR. Ada sejumlah aktivitas yang menyebabkan Indofarma merugi. Nah, jadi aktivitas apa saja di sini? Aktivitas-aktivitas yang dimaksud antara lain melakukan transaksi jual beli fiktif. Nah, ya, menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara. Jadi perusahaan ini menempatkan dana deposito ya kepada Koperasi Simpan Pinjam ya, dan juga ada transaksi jual beli fiktif ya. Ini dampaknya ya, ini penyebabnya jadinya ya perusahaan Indofarma ini merugi ya, melakukan kerjasama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan konsumer hingga melakukan pinjaman online alias pinjol. Wow. Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp 294,77 miliar. Wah, dan potensi kerugian sebesar Rp 164,83 miliar yang terdiri dari piutang macet sebesar Rp 122,93 miliar, persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp 23,64 miliar. Wah, ini miliaran semua ya. Dan beban pajak dari penjualan fiktif VMCG sebesar Rp 18,26 miliar. Wah. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi Indofarma agar melaporkan ke pemegang saham atas pengadaan dan penjualan alat kesehatan tele-CTG, masker, PCR, rapid test, panbio, dan isolation transportation yang mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp 16,35 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp 146,57 miliar. Ya, kalian yang gagal bayar yang jutaan ya, ini sudah miliaran. Indofarma juga diminta berkoordinasi dengan pemegang saham dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan perusahaan dan anak perusahaan kepada aparat penegak hukum dan mengupayakan penagihan piutang macet ya senilai 122,93 miliar. Wah, Indofarma memang terlihat sedang mengalami masalah keuangan. Pada April kemarin, Indofarma bahkan menunggak pembayaran gaji para karyawan untuk periode Maret 2024. Hal itu disebabkan oleh adanya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Jadi ya sempat ada penundaan atau penunggakan pembayaran gaji untuk karyawan Indofarma. Ya, perusahaan menyatakan meskipun tidak berdampak secara langsung pada operasional perseroan, akan tetapi perusahaan harus berkoordinasi dengan tim pengurus yang ditunjuk pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berita bahwa perseroan belum membayarkan upah terhadap karyawan untuk periode Maret 2024 adalah benar. Jadi sebesar perusahaan Indofarma saja terjerat pinjol. Ya. Jadi ya di sini kesimpulannya, buat Anda-Anda yang gagal bayar, yang saat ini masih gagal bayar ya, jutaan, belasan, puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Teman-teman tidak sendiri ya, bahkan perusahaan besar pun juga terjerat pinjol. Siapapun Anda yang gagal bayar, tetap semangat menjalani aktivitas.
jangan respon apapun penekanan dari DC pinjol, ya, bahwa setiap pinjam online itu, ya, sudah dijamin oleh otoritas jasa keuangan. Ya, maksudnya bagaimana? Semua pinjaman online wajib mendaftarkan asuransi. Ya, sebelumnya sudah saya bahas ada aturan terbaru dari OJK di tahun 2024 mengenai penagihan, aturannya ya mengenai denda dan bunga. Itu ada regulasi yang baru mengenai masalah fintech pinjaman harus sudah wajib terdaftar di asuransi. Ya, cuma di sini ya tergantung dari fintechnya. Ya, jika misalnya contoh ada salah satu seseorang yang gagal bayar pinjol sudah 1 tahun atau 2 tahun, itu wajib diasuransikan, wajib diklaim. Ya, seperti sebelumnya sudah saya bahas di aplikasi EasyCash, ya, sama aplikasi Dana Bijak kalau nggak salah, itu transparan, ya. Mereka memperlihatkan bahwa mereka bekerjasama dengan asuransi dari PT asuransi mana, PT asuransi apa, mereka transparan. Jadi rata-rata perusahaan pinjol itu sudah dijamin oleh otoritas jasa keuangan, ya, untuk debitur-debitur yang tidak sanggup bayar, yang saat ini belum bisa bayar. Bagaimana harus fintech pinjaman itu bekerja sama dengan asuransi, ya. Makanya mereka perusahaan pinjol itu berani memberikan pembiayaan, ya. Kita bayar pertama mendapatkan limit pertama, mendapatkan limit kedua, terus naik-naik, ya. Mereka berani karena mereka berasuransi, ada yang menanggungnya, ya. Jadi teman-teman jangan takut masalah gagal bayar. Ada uang dibayar, nggak ada uang, udah skip, hapus aplikasi, fokus sama aktivitas. Jika nanti ada uang, niat benar-benar ingin dilunasi, silakan install kembali, negosiasi kepada DC-nya, ya. Jika diterima, alhamdulillah. Jika tidak, ya udah, tetap angsur, ya, berapapun bisa. Tapi ya diusahain dulu, terus meminta negosiasi, bahkan sampai perusahaan pinjol itu sendirilah yang memberikan diskon tanpa kita minta. Jadi apapun, dimanapun, pinjol apapun yang gagal bayar dari pinjol manapun, ya tetap tenang. Ya, pinjol hukum perdata sudah sering saya jelaskan. Mengenai DC tetap respon selagi mereka baik. Jika melanggar, segera kita laporkan. Kita tetap santai, tetap tanggung jawab atas hutang yang kita, atas ya pinjaman yang sudah kita pakai, ya kita tetap tanggung jawab, tetap ya positif, tetap kuatin mental, ya, bahwa apapun risiko tetap diterima. Datang DC, respon. Nggak datang DC, alhamdulillah. Yang penting fokus sama aktivitasnya. Ya, oke, itu saja penjelasan singkat dari saya. Nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.